Halo teman-teman, ini beberapa habits yang kulakukan di umur 20-an yang menurutku mengembalikan kembali rasa semangatku dalam kehidupan. Menurutku hobi itu sangat-sangat personal dan pastinya nggak bisa hobiku langsung ditransfer ke orang lain dan diterima dan orang tersebut juga senang. Jadi video ini lebih kutujukan kepada orang-orang yang mungkin pengen coba bereksperimen dengan hobi apa yang mungkin ia bisa coba atau cari atau temukan. Karena memang kalau misalnya ngomongin hobi itu nggak semua orang punya. Dulu bahkan aku sempat ada di dalam suatu waktu dalam hidupku dimana pas ditanya hobi kamu itu apa, dan aku pasti jawabnya di situ nggak ada. Karena emang aku nggak tahu hobiku apa. Tapi selama 3 tahun ke belakang ini, terkhusus waktu kemarin aku gap year di antara sekitar awal 2021 sampai akhir 2022, banyak waktu yang kuhabiskan sendiri yang akhirnya mengantarkanku ke berbagai macam aktivitas baru. Beberapa dari aktivitas tersebut sekarang sudah akhirnya menjadi hobiku, dan ini adalah hobi yang memberikanku kembali kesenangan dalam hidupku. Yang pertama, lari. Lari ini aku mulai di pertengahan corona. Intinya adalah waktu itu aku sebenarnya pengen olahraga yang kayak misalnya ke gym atau kayak misalnya main futsal ataupun main badminton. Tapi sayangnya karena corona aku nggak bisa masuk ke gym karena ditutup, orang nggak boleh masuk, ada larangan-larangan. Terus aku nggak bisa main olahraga tim karena orang-orang nggak boleh berkumpul. Di saat yang bersamaan, saat itu juga aku udah merasa kesehatanku ini drop banget. Aku banyak banget makan donat-donatan, gula-gula, jam tidurku nggak teratur. Aku nggak banyak bergerak karena ya selama 1 tahun kurang lebih cuma di rumah aja. Karena ada pembatasan sosial berskala besar. Akhirnya ketemulah aku dengan olahraga lari. Aku pilih lari karena ini adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Dan bedanya dengan banyak olahraga lain adalah menurutku olahraga lari ini adalah olahraga di mana kita sebagai orang dewasa itu kayak punya harapan untuk terus naik, dan naik. Maksudnya gimana? Aku kan dulu suka main sepak bola. Aku kayak penggemar Arsenal, nonton bola dari lama banget. Dulu sempet masuk tim SD, SMP juga. Tapi alasanku nggak lanjut dengan sepak bola adalah karena seiring berjalannya waktu aku merasa bahwa di sepak bola itu aku kayak nggak bisa berkembang, alias kayak mungkin aku bisa main futsal setiap minggunya, tapi habis itu agak sulit bagiku pastinya untuk naik ke level tim futsal provinsi, kemudian tim futsal nasional, dan akhirnya mewakili nama Indonesia. Dan memang ada jalan bagi orang-orang untuk kesana, tapi pada akhirnya aku merasa kalau misalnya lihat kenyataan, mungkin jalanku bukan sebagai atlet sepak bola atau atlet futsal. Jadi pada akhirnya aku fokus ke hal-hal lain kayak misalnya belajar di sekolah, dapat nilai lebih bagus, masuk universitas, atau kayak ikut-ikut lomba-lomba debat dan semacamnya. Akhirnya kayak rasa achievement atau pencapaian yang tadinya sering ku dapetin dari sepak bola atau futsal itu nggak dapet lagi. Makanya dulu aku sangat-sangat nunggu kalau misalnya di sekolah tuh ada kelas meeting, karena itu mengembalikan rasa kayak jadi atlet tadi, rasa kayak kemenangan atau rasa kompetisi yang sehat tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, orang udah lulus, aku sekarang kebanyakan hidupnya solitary atau sendiri, itu lebih susah untuk menciptakan perasaan yang sama. Sampai akhirnya aku ketemu lari, dan justru menurutku di sini kita lebih banyak kontrol untuk menentukan perkembangan kita tuh seperti apa. Bedanya dengan banyak olahraga lain adalah kita harus kayak mengalahkan sesuatu dulu. Main badminton, sepak bola, atau apapun, skor kita harus lebih tinggi baru kita bisa menang. Tapi kalau misalnya lari, karena patokannya waktu, kita bisa aja cuma jadi satu orang yang masih hidup di bumi dan tetap bisa menang terus karena kita mengalahkan misalnya rekor kita kemarin. Misalnya aku ada jadwal lari 5 km, dan ketika aku bisa menyelesaikan 5 km itu, di akhir dari aktivitas larinya aku melihat ke belakang dan merasa wow, aku berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Dan aku yang awalnya kayak 5 km tuh susah banget larinya, sekarang tuh nggak lama kemudian bisa lari 10 km, 15 km, 21 km, bahkan aku udah finish half marathon 2 kali. Dan kemarin juga sempet latihan bahkan untuk full marathon meskipun akhirnya di cancel. Tapi ini memberikanku kayak rasa atau sense of achievement yang akhirnya memberikanku bukti bahwa aku bisa melakukan hal-hal yang sulit. Dan bukti bisa melakukan hal-hal yang sulit inilah yang memberikan rasa percaya diri yang akhirnya terinternalisasi dalam diriku. Itu bisa terlihat dari bagaimana aku mengekspresikan diriku sekarang dan mengkondak diriku di berbagai tempat. Besar perannya berlari di sini. Tentunya yang awalnya mulai dari lari katakan, itu berubah ke hal lain kayak misalnya tidurku jadi jauh lebih baik sekarang, terus pilihan makananku jauh lebih sehat. Itu semua aku lakukan untuk mensupport target dari hobi lariku ini, karena aku pengen misalnya
misalnya next dapat waktu yang lebih bagus lagi atau dapat jarak yang lebih jauh lagi. Luar biasa, aku mulai dilari tapi efek dari rasa percaya dirinya itu tertular ke area-area lain dalam hidupku. Terus kedua, hobi yang ketemukan tahun lalu itu adalah memasak. Dan wow, ini adalah salah satu habits terbaik. Ini adalah life hack yang ingin kubagikan ke semua orang. Memang kalau misalnya kita masak sendiri itu harganya lebih murah, tapi oke, mungkin pertama aku adalah mahasiswa internasional di Jepang yang mana kalau makan di luar terus pasti mahal, jadi aku agak terpaksa buat belajar masak pada awalnya. Dan aku tahu bahwa di Indonesia kewajiban masak itu seringkali nggak ada karena kita bisa beli sesuatu harga 5.000, 10.000 tapi masih bisa kenyang. Meskipun demikian, aku tetap merekomendasikan belajar memasak ke mahasiswa atau siapapun orang-orang yang belum ada basic masak untuk setidaknya coba belajar basicnya dulu. Mungkin bukan buat hemat uang, tapi buat hidup lebih sehat. Sebenarnya itu menurutku kunci dari berbagai hal yang bisa aku lakukan, yang bisa dicapai oleh orang-orang keren, ya karena mereka secara umum hidup sehat. Dalam artian makannya bagus, tidurnya bagus, yang mana ini mempengaruhi bagaimana mereka bisa berfungsi di sekolah, di pekerjaan, di bisnis, terus mempengaruhi kayak bagaimana mereka bisa berpikir atau fokus lebih lama, energi juga lebih sustainable. Itu datang dari hal-hal kayak gini. Jadi kadang aku melihat orang-orang terlalu mencoba mengoptimisasi teknis-teknisnya, kayak misalnya Pomodoro Teknik, Eisenhower Matrix, yang kayak begitu, yang mungkin punya perannya sendiri. Tapi sebenarnya yang paling penting yang bisa mendikte berbagai macam hal lain yang kita lakukan itu adalah memasak. Dan aku senang 2022 aku akhirnya kayak terpaksa belajar memasak. Dan dulu aku suka ngelihat kayak resep, terus aku coba ikutin resepnya. Dan untuk memulai memasak ini ada beberapa hal yang aku lakukan. Yang pertama, beli dulu basic memasaknya, cari aja mungkin kayak kita butuh panci, terus yang spatulanya, dan kita mulai dari situ aja dulu. Nextnya yang perlu kita lakukan adalah kita lihat menu sederhana apa yang kita bisa bikin, cari resep di internet, resep gampang untuk mahasiswa atau apapun itu. Channel yang kusuka ini adalah channel orang Belgia atau orang Belanda gitu, namanya KWOOWK. Aku belajar waktu awal-awal masak itu dari beliau. Ada menu-menu mahasiswa yang gampang banget, dan di beberapa bulan pertama setelah aku mulai belajar masak itu aku kayak lihat resep terus aku coba tiru, dan itu adalah suatu momen discovery yang sangat luar biasa. Dari kayak aku nggak bisa motong, jadi tahu juga kalau misalnya motong pakai pisau tuh tangannya tuh jangan kayak gini tapi kayak gini biar jarinya nggak kepotong. Itu aku belajar dari memasak, dan banyak banget kayak yang pertama memang rasa discovery-nya itu sangat bagus. Kayak misalnya kemarin aku suka banget kan naan dari roti itu dari restoran India, terus kemarin tuh aku coba bikin naan sendiri, itu luar biasa. Terus juga misalnya aku lapar, aku pengen sesuatu, aku kayak bayangin rasa-rasa asin, lezat, umami dalam lidahku, pengen banget gitu sesuatu dari GoFood atau apapun itu yang pengen ku makan di suatu waktu. Itu karena udah tahu basic masaknya, aku jadi bisa siapin dengan sekejap. Dan yang terpenting adalah aku jadi tahu apa-apa aja yang masuk ke dalam makanan yang nantinya akan ku masak. Aku bisa kontrol seberapa banyak garam yang masuk, seberapa banyak lada yang masuk, gula yang masuk, seberapa banyak kayak zat-zat kimia yang mungkin terpakai atau zat-zat aditif yang akhirnya kayak masuk ke dalam sana, itu bisa ku kontrol semuanya. Aku jadi tahu, aku jadi bisa kayak nambahin porsi sayurnya lebih banyak, aku bisa tambahin proteinnya lebih banyak untuk recovery otot setelah olahraga. Dan akhirnya kalau misalnya teman-teman bahkan coba aja lihat kayak mungkin di video-video samping ini, klik di salah satu video lamaku, lihat bentukku itu udah jauh-jauh berbeda. Ini orang yang sama tapi cara dia ngomong, terus juga kayak kemulusan kulitnya, terus juga bentuk badannya itu jauh lebih fit, agak kurusan dikit ya, itu emang kayak bagian dari semua ini. Lihat juga foto-foto Instagram lamaku dengan foto-foto Instagramku yang terbaru. Ini tuh kayak orang yang berbeda. Dan menurutku makan sehat tuh bisa jadi salah satu kunci kalau misalnya kita juga mau meningkatkan bagaimana kita berpenampilan ke dunia luar. Aku masih inget dulu waktu aku pusingin gimana cara pilih kayak misalnya merek minyak rambut yang sesuai, pomade gitu-gitu. Ternyata setelah aku coba masak sendiri yang akhirnya menjadikan mayoritas makananku itu lebih sehat, itu aku lebih merasakan manfaatnya. Aku lebih merasakan kayak rasa yang bener-bener tuh bukan kayak masalah soal atraktif di luar aja, tapi juga dari dalamnya tuh energinya tuh jadi ada gitu. Itu berkat mulai mencoba memasak sendiri. Mau ngasih shout out juga ke temanku, Mas Noval namanya, yang ngebantuin waktu aku pertama kali bingung mau masak gimana. Terus aku tanyain gimana caranya. Terus aku minta tanyain basic bahan dan alat yang harus dibeli itu seperti apa. Terus dari situ aku akhirnya kayak coba menu berikutnya, apa yang kurang alat dan bahannya aku beli dan aku tampung. Terus nanti berikutnya sampai akhirnya sekarang tuh kayaknya untuk mayoritas hal-hal itu udah ada alat dan bahannya, dan aku bisa masak apapun kapan aku mau. Jadi ya fokusnya sih
dari memasak ini bagiku aku senangnya tuh bukan karena dia menghemat uang aja kalau misalnya terutama kalau kita ada di luar negeri, tapi juga kita jadi jauh lebih sehat. Dan ketika aku ke restoran-restoran, sekarang aku jadi bisa lebih mengapresiasi makanan dan apa yang ditempatkan atau apa yang ditaruh oleh chefnya ke makanan yang kemudian ia sajikan dan kita makan. Terus yang ketiga adalah habit menulis. Ini adalah suatu habit yang aku baru mulai akhir-akhir ini karena aku membuka newsletter. Jadi newsletter itu kayak semacam email mingguan yang didapatkan, mungkin kayak majalah gitu yang didapatkan setiap minggu. Majalahnya itu kayak cuma bacaan artikel beberapa menit mungkin kalau misalnya mau dibaca. Aku memulai ini beberapa bulan lalu. Aku merasa sangat senang karena menurutku menulis ini adalah kunci dari berbagai hal yang ada di dunia. Atau maksudnya kayak dari misalnya sekolah atau public speaking atau kita apapun itulah, kita mau kerja, kita mau ngobrol, semuanya itu akarnya dari menulis. Film tuh dari menulis, lagu juga dari menulis, puisi dari menulis. Itu tuh jadi kayak fondasi dari berbagai macam hal yang ada di dunia. Kinerja otak kita jadi lebih terlatih, kosakata kita jadi lebih banyak. Kemudian yang ku senangi juga public speaking, katakan kita pengen berbicara di depan umum. Karena kita tuh sering menulis, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, sekarang tuh rasanya jadi jauh lebih lancar kalau buatku, karena aku sering kali mau ngomong sesuatu, terus aku yang awalnya dulunya mungkin bakal bingung, tapi karena aku inget sebelumnya aku pernah ngomong ini di suatu tulisan newsletterku, aku jadi jauh lebih lancar ketika menyampaikannya dari bentuk suara atau verbal kayak begini. Dari menulis juga aku belajar gimana caranya jadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Dari kita menulis itu kan biasanya nggak langsung kita publish gitu. Biasanya kita tuh nulis dulu, terus kita edit dari misalnya 500 kata terus jadi 300, terus kita edit lagi ke 150 sampai akhirnya mungkin kita nemu 50 kata yang benar-benar mewakili apa yang pengen kita sampaikan ke bentuk sesederhana mungkin. Dulunya aku merasa bahwa komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang penuh jargon, penuh kata-kata sulit dan penuh kata-kata akademik misalnya. Dan memang tergantung dari di mana atau siapa audiens kita ini penting, tapi nggak lama kemudian aku menyadari bahwa secara umum semakin aku bisa simple tuh semakin baik. Emang kadang aku nggak peduli mau simple atau enggak karena ya lebih gampang, kayak misalnya secara universal atau kayak misalnya secara holistik. Itu adalah suatu ya menurutku itu termasuk kosakata sulit, tapi sulit yang basic, bukan yang kayak cuma orang-orang tertentu doang yang tahu gitu. Apapun itu pada akhirnya dengan aku menulis dan mengedit banyak, aku jadi tahu mana yang harus dipotong, mana yang harus dihemat dari apa yang akhirnya nanti aku sampaikan ke dunia luar. Kemarin aku juga membuat video tentang journaling, dimana ini adalah journaling morning pages. Morning pages itu kayak di pagi hari kita tuh kalau misalnya ada waktu, coba untuk nulis 3 halaman penuh, bebas aja, sesuai dengan apa yang terpikirkan di otak kita. Dulu aku coba morning pages ini selama 30 hari, tapi sekarang aku nggak lagi melakukan itu kayak 3 halaman full, aku cuma melakukan 1 halaman biasanya kalau ada waktunya. Tapi aku tetap dapat manfaatnya dari kayak menuliskan apapun dalam pikiranku. Semua yang kupikirkan atau hal-hal yang ku stresin saat itu jadi tertumpah ke 1 halaman, dan itu luar biasa kayak memerdekakannya ketika kita mikir bahwa di kepala kita itu semraut banget, tahu-tahu pas kita masukkan ke dalam kertas, oh ternyata dia cuma kayak gini aja. Terus kita bisa highlight kayak satu kalimat gitu. Masalah yang terjerembel banget itu jadi terpecah jadi poin-poin yang ternyata nggak sesusah yang kubayangkan, dan ternyata dengan melakukan ini mungkin aku bisa menyelesaikannya. Sebagai penutup, hobi itu seringkali biarkan aja lah jadi hobi, nggak perlu kita cari-cari kayak apa manfaatnya yang didapatkan, kita bisa dapat uang dari sana atau enggak. Karena biasanya kalau kita melakukan itu yang tadinya jadi hobi, itu jadi sesuatu yang jadi kayak malesin gitu, itu jadi nambah pekerjaan aja jatuhnya. Tapi tetap aja ya, semua ini, hal-hal ini yang ku sebutkan itu kayak hobi. Dan meskipun sekarang ini aku berhasil atau bisa menentukan manfaat-manfaat yang ku dapatkan darinya, secara umum aku nggak peduli apakah aku akan dapat manfaat tersebut atau enggak. Aku merasa bahwa proses dalam menjalankan hobinya itu aja udah fulfilling, dan aku merasa inilah yang seharusnya itu jadi hobi. Kalau misalnya kita udah senang sama sesuatu, mungkin nggak harus selalu kita temukan caranya gimana kayak kita dapat uang dari sana. Mungkin beberapa hal tuh harus tetap jadi hobi karena emang ya itulah bentuk kayak pelarian kita dari hal-hal lainnya yang mungkin butuh investasi mental dan energi, waktu, tenaga, dan lainnya yang lebih besar. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apa hobi yang baru-baru ini ditemukan? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya.